Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? Ulang ya, kalau misalkan ibu bilang how are you today, jawabnya I'm great, you are great, we are all great, okay? Okay, how are you today? Sebelum mulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Yang disebutin namanya bilang present, oke? Alfi Husni, Ainia Faida, present. Delzia Mahadika, Diva Ayu, present. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita udah pernah membahas tentang simple present tense, ya kan? Ya. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran yang akan kita pelajari sekarang, coba orang yang ibu tunjuk kasih satu contoh simple present tense positif. Coba Diva. Aralia likes to watch movie. Bisa lebih jelas? Aralia likes to watch movie. Aralia likes to watch movie. Aralia likes to watch movie. Aralia suka menonton film. Oke, coba selanjutnya Delzia. Bikin simple present tense positif. Bagas? Playing football. Kalau ini kan masih simple present tense, berarti nggak ada ing-nya. Berarti Bagas play football. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, kita lanjut ke pelajaran kita yang sekarang, yaitu simple past tense. Ada yang tahu simple past tense apa? Kata mengenai masa lalu. Oke, benar. Kata mengenai masa lalu atau sesuatu yang sudah dilakukan, ya itu bisa. Oke, kedua simple past tense. Form. Nah, sebelum masuk ke formnya nih, ibu tulis dulu kosakatanya di sini ya. Oke, misalkan ini kata yang sekarang, ini yang dulu. Kalau misalkan kata yang sekarang dilakuin, kalian lagi belajar. Apa bahasa Inggrisnya belajar? I study. Gak usah pakai I. Karena kan cuma kata belajarnya aja. Berarti study. Kalau misalkan kata ini kan sekarang study itu
Enggak, bukan jadi itin, bukan. Tapi jadi N. Oke? Dibacanya A. Coba dibaca apa? Study. Study jadi Studied. Study. Play. Ikuti. Play. Play. Eat. Eat. Bisa bacanya sampai sini? Bisa. Masya Allah.
berdiskusi, diskusikan sama teman sekelompoknya. Satu kelompok cukup bikin satu contoh. Nanti diminta perwakilan tiap kelompoknya buat ke depan dan ditulis hasil diskusinya, oke? Ya, silakan dibuat satu contoh. Kelompok satu udah bisa bikinnya. Ada yang ditanyain nggak? Ditanyain nggak? Udah ngerti? Kelompok dua udah bisa ngerti? Ada yang ditanyain nggak? Yakin? Oke. Kelompok tiga udah belum? Yakin bisa. Ngerti nggak? Belajarnya. Ngerti kan ya? Kelompok empat oke ini. Udah. Oke, karena udah bikin contoh semuanya. Coba tolong kembali perhatikan ke depan. Per kelompok udah bikin contoh kan? Ya, perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan. Buat ditulis di papan dan dijelaskan apa yang udah kalian bikin itu, oke? Ya. Ya, silakan dimulai dari kelompok satu. Ya, kelompok satu dulu. Bawa ya. Kelihatan nggak? Mau. Oke. Kita jelaskan. Oke, jadi kalian ini subjeknya. Itu tuh V2-nya vertikal. Ini objek, project itu objek. Terus ini ya dia tuh adverb. Kalau diterjemahin, Alex makan ayam goreng tahun kemarin. Ya, tepuk tangan. Ayo, silakan selanjutnya kelompok 2. Ini bahasa itu sebagai subjek, terus saya ini sebagai faktura, sebagai objek, saya sebagai adverb itu waktu sekarang waktu. Ya, tepuk tangan. Bagus banget ya. Kelompok 3.
Hari itu sebagai subjek, ini sebagai kedua atau Oke, kita lihat ya hasil kalian bikin contoh ini dari kelompok 1. Coba dibaca. Artinya kasihan ya Alex makan ayam gorengnya atau kemarin. Oke, Alexnya ini sebagai apa? Subjek. Kate ini sebagai apa? Fried chicken sebagai apa? Objek. Yesteryear sebagai and verb. Keterangan waktu. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Baca. Bahlil ini sebagai apa? Subjek. Plate ini sebagai apa? Verb to. Music sebagai apa? Objek. Yesterday sebagai verb keterangan waktu. Oke. Kelompok 3. Oke, I sebagai watch sebagai verb to. Movie sebagai objek. Last year sebagai adverb. Coba dibaca. Artinya akhir. Mungkin akhir tahun yang dimaksud di sini tuh kayak sekarang Januari berarti pas Desembernya. Gitu ya. Oke, dari kelompok 4. Please read. Yesterday. Bagas sebagai subjek. Plate sebagai verb to. Basketball sebagai objek. Yesterday sebagai keterangan waktu. Oke, berarti sampai sini udah paham ya? Oke. Sekarang hapus dulu ini. Coba yang bisa menjawab verb to. Ingat
Ayo. Harus dong beda. Aduh ya. Oke, lanjut. Verb 2 dari watch. Ayo. Oke, lanjut. Verb 2 dari see. See. Ya, kalau dibaca verb 1 sampai verb 3-nya jadi kayak bahasa Cina. Ayo silakan cepat. Apa sih? Guys, kita jawab guys. Oh, bisa. Jawab guys. Nih, kalau disatuin dari verb 1 sampai verb 3 jadi si sausin. Berarti verbnya apa yang ke depan? Maju ke Berarti ini. Oke, tepuk tangan buat yang berani. Kan? Verb 1, verb 2, verb 3-nya sit. Berarti kalau disatuin jadi Oke, sampai sini ngerti? Kalau udah mengerti, berarti ada yang ditanyakan nggak? Yakin nggak ada yang ditanyakan? Kelompok 1 nggak ada yang ditanyakan? Kelompok 2 tidak ada yang ditanyakan? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau kalian semua mengerti sama simple past tense yang positif ini, coba tepuk tangan buat semuanya. Oke, pelajaran hari ini kita coba membahas tentang simple past tense yang positif. Buat pelajaran selanjutnya, kita bakal membahas simple past tense yang negatif. Maksud dari simple past tense yang negatif itu berarti sesuatu yang tidak jadi dilakukan, ya. Kayak misalkan kalian mau pergi ke Jakarta, kemarin tuh harusnya kalian pergi ke Jakarta, ya. Tapi kalian gak jadi pergi ke Jakarta, berarti kan setelah dari bahasa Indonesia, aku tidak pergi ke Jakarta kemarin. Nah, itu bakal kita bahas besok di simple past tense yang negatif, oke? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, berarti cukup sampai sini aja pelajaran hari ini. I'm sorry if any mistake. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, mau kalian benar-benar mengerti ataupun enggak sama bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu enggak sulit, ya. Bahasa Inggris itu sebenarnya gampang asal kalian punya keinginan buat mempelajarinya. Oke? Karena dari sebelumnya ibu sama sekali nggak mengerti bahasa Inggris, dari SD ibu nggak suka bahasa Inggris, tapi karena pas udah mulai gede kayak bahasa Inggris itu penting loh. Ternyata seru juga lah ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris. Di situ muncul keinginan buat bisa bahasa Inggris. Jadi mau sebenci apapun kalian sama bahasa Inggris, entah itu sama cara mengucapkannya ataupun cara menyusun katanya, coba munculkan keinginan buat belajar bahasa Inggris dengan cara kalian bisa nonton film. Banyak film yang pakai bahasa Inggris. Itu bisa jadi salah satu motivasi kalian
Tomorrow.